Selamat pagi, salam sejahtera, salam merdeka. Perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Ibu Murni Sinaga dari SMA Negeri Sumatera Selatan, EGP Angkatan 4 Kota Palembang. Ini ya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan refleksi kritis filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, bahwa filosofi dari Ki Hajar Dewantara didasari dari Ingasus Tulodo, Imade Mangunkarso Tuturi dari Tuturi Handayani. Bagaimana saya memandang filosofi ini? Yang pertama adalah kita melihat pendidikan siswa, murid kita dengan kodrat alamnya. Seperti ilustrasi lihat gambar, kita bisa lihat apakah ikan ini akan bisa memanjat pohon? Tentu tidak, sangat-sangat mustahil Bapak Ibu Guru. Karena kita tahu bahwa ekosistem dan habitatnya bukan di daratan, tapi di dalam air. Apabila kita meminta siswa kita tidak pada tempatnya, akan menjadi seperti ikan berikut. Namun, apakah kita bisa memperhatikan burung yang terbang di ilustrasi berikut? Ya, apabila kita menuntun murid kita sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan passion dan keinginannya, dia akan menjadi seperti burung yang ada di ilustrasi ini, bisa terbang bebas mencapai apapun tujuan hidupnya. Kemudian filosofinya juga mengenai perubahan zaman sesuai dengan revolusi 4.0. Maksudnya adalah kita sebagai pendidik harus melihat perubahan zaman sesuai dengan kondisinya. Kita bisa lihat di ilustrasi gambar berikut bahwa pendidikan di zaman dulu dengan zaman sekarang sudah sangat jauh berbeda. Jadi sebagai pendidik kita harus melek teknologi, mengerti perubahan zaman kita sendiri. Kemudian prinsip perubahan kontinuitas. Artinya adalah bahwa pendidikan itu penuh harus kita lakukan secara berkesinambungan. Ada dialog kritis tentang dialog kritis dan pergerakan yang maju ke depan, yang selalu bergerak ke depan. Kita tidak boleh lupa bahwa akar nilai budaya yang kita miliki adalah dari diri masyarakat yang harus kita terapkan dalam pendidikan. Kemudian adalah konvergensi. Konvergensi ini artinya adalah prinsip perubahan bahwa pendidikan itu memerdekakan. Seperti yang tadi, biarkan anak-anak berperilaku sesuai dengan pribadi mereka masing-masing. Contohnya, seperti ini Bapak Ibu Guru. Apabila kita diumpamakan sebagai pendidik kita nih, bahwa ketika kita menanam bawang akan kita berharap menghasilkan bawang. Apabila kita menanam jagung, bahwa yang kita harapkan adalah jagung. Demikian juga perubahan tadi, konvergensi tadi. Kita mengharapkan perubahan anak yang sesuai dengan karakter dan kodratnya. Kemudian ada konsentrasi. Konsentrasi artinya bahwa kita mengharapkan ada perubahan yang secara terus-menerus dan berakar terhadap perubahan itu sendiri. Kemudian, apakah yang berubah? Yang berubah adalah budi pekertinya. Apakah itu? Budi cipta, mengolah asa, mengolah pemikiran, mengolah daya, ide, dan kreativitas. Kemudian, mengolah karsa atau perasaan, mengolah empati kita, mengolah rasa perasaan kita terhadap pendidik, terhadap murid kita. Kemudian karsa, kemauan. Kita sebagai pendidik, perubahan apa yang ingin kita harapkan adalah kemauan tekad baja dari kita dan murid kita agar ada perubahan dalam proses belajar dan meningkatkan kualitas. Kemudian pekerti itu adalah tenaga, sehat dan jasmani. Apabila budi pekerti ini benar-benar utuh, dia akan menghasilkan kebijaksanaan yang utuh. Kemudian
Proses pembelajaran cerminan Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama seperti tadi, pendidikan harus memanusiakan manusia dan berkuat nilai kemanusiaannya. Ilustrasinya seperti yang tadi Pak, Bapak, Ibu. Kita harus mengharapkan buah yang sesuai dengan buahnya. Kalau kita menanam jagung, jagung yang kita harapkan sebagai hasil terakhirnya. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidik dan pendidik harus memandang anak dengan rasa hormat. Artinya, analoginya kita harus menghamba kepada murid. Kita harus benar-benar menjadikan tujuan utama kita adalah murid kita. Bagaimana mengubah mereka menjadi benar-benar karakter yang kita inginkan. Kemudian, apa yang akan dilakukan agar proses pembelajaran mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, mengapresiasi siswa. Menghargai setiap pendapat siswa walaupun pendapat itu sangat berbeda dari yang kita inginkan. Kemudian membangun suasana belajar yang menyenangkan agar apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Kemudian mengupayakan upaya-upaya konkret berupa pembelajaran. Artinya pembelajaran kita wujud nyatakan. Misalnya sebagai guru bahasa, saya mengharapkan siswa saya minimal bisa membuat sebuah puisi dan kemudian ditampilkan di dalam kelas. Yang terakhir, apakah konsep pemikiran KHD tersebut sudah saya terapkan? Benar sekali. Ada beberapa konsep dari KHD ini Ki Hajar Dewantara sudah saya terapkan. Pertama adalah saya meningkatkan antusiasme siswa dalam belajar, membudayakan 3S, senyum sapa, salam senyum sapa, kemudian budaya literasi. Di setiap awal pembelajaran di dalam kelas saya berusaha memberikan literasi terhadap situasi sekarang, kemudian menerapkan metode pembelajaran yang pas dengan siswa. Apabila metode sudah pas, saya percaya bahwa apapun yang kita sampaikan akan diterima siswa dengan baik. Kemudian saya juga mengharapkan dukungan dari rekan sejawat, staf-staf di sekolah, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitarnya. Ya, demikian pemaparan saya refleksi mengenai filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.